hilangnya penghalang sholat. Maksudnya ketika seseorang masuk waktu sholat, dia masih dalam keadaan terhalang untuk sholat. Contohnya perempuan masih menstruasi, perempuan masih nifas, ada orang masih gila, ya gila, atau anak kecil masih belum baligh, yaitu masih sobi, belum baligh, masuk waktu sholat. Ketika ingin keluar waktu sholat, waktu ingin keluar dari waktu sholat, penghalangnya hilang. Penghalangnya si perempuan yang tadinya menstruasi bersih, suci. Si perempuan yang tadinya nifas berhenti nifasnya, suci. Yang tadi gila sehat afiat. Yang tadinya sobi anak kecil jadi baligh. Ya, itu gambarannya. Gambaran dikatakan zawalul mani', hilangnya penghalang sholat. Sekali lagi, gambarannya hilang penghalang sholat maksudnya apaan sih? Ketika masuk waktu, ada orang-orang yang masih terhalang dia untuk sholat, gak bisa sholat. Dia mau sholat bahkan dilarang, tidak boleh dalam syariat, gak sah, bahkan emang gak boleh. Nah, ketika penghalang itu sholat hilang, dan tapi sisa waktu sholatnya itu masih ada, sisa waktu sholatnya masih ada, apa yang terjadi? Apa hukumnya ini orang? Apakah dia wajib sholat atau enggak? Atau nanti aja yang nextnya aja, yang setelahnya aja, setelah waktu itu baru dia sholat? Apa? Nah, disinilah hukumnya baru terjadi. Hukum zawalul mani. Hukum zawalul mani jikalau penghalang sholat sudah hilang, ya, tapi masih ada sisa waktu sholat, sekadar bersuci, sekadar sholatnya, waktu bersuci, waktu sholatnya, dan takbiratul, waktu bersuci dan waktu sholat. Ketika masuk waktu sholat, ya, sehingga sampai mau keluar waktu sholat, masih ada sisa waktu, ya, dikatakan masih ada sisa waktu sholat dan bersuci. Ada yang mengatakan ulama sekadar takbiratul ihram, sekadar takbiratul ihram, cuman sekedar takbiratul ihram aja, berarti berapa second tuh? Sebelum masuk waktu zuhur, jam 2, jam 3:03, sekedar waktu takbiratul ihram dia bersih, habis itu masuk waktu asar. Ada yang mengatakan seperti itu. Sebelum keluar waktu sholat itu sekadar takbiratul ihram doang. Sekadar takbiratul ihram berarti sesaat, bahkan 0,0 sekian second, nggak 1 second, nggak 1 detik itu. Allahu Akbar, sekadar kalimat Allahu Akbar masuk waktu asar. Paham nih? Ada yang bilang secara mu'tamad, ulama mengatakan enggak, sekadar waktu sholatnya dan bertoharoh, bersucinya. Jadi kira-kira bersuci, misal dia tadi mens, dari bersih ke mandi, sama waktu sholat, mandi daripada bersuci, ini mandi normal, mandi bersuci dari mens. Perempuan mandi bersuci dari mens, mandi normal, bukan lagi pakai apa bukan pakai mandi kira-kira 5 menit atau 4 menit. Sholat zuhurnya kira-kira 4 menit lagi taruh, berarti 8. Ketika masuk waktu sholat sampai mau keluar 8 menit, waktu sholat tersebut, si perempuan mens bersih, si perempuan mens nifas bersih, maka dia wajib apa? Wajib mengqadha sholat tersebut. Wajib mengqadha atau wajib sholat tersebut. Kalau dia nggak sholat,
akhirnya sampai waktu asar didiemin aja, dia nggak mandi, dia nggak bersuci, dia nggak sholat, maka wajib mengqadha atau membayar sholat yang tadi. Jelas. Sekadar 8 menit aja tuh, apalagi kalau setengah jam, apalagi kalau 1 jam, apalagi kalau 1 jam setengah, ya jangan ditanya. Sekadar 8 menit aja. Kalau ada perempuan tadinya mens, masih di waktu sholat, terus dia suci, dia bersih, ya, sekadar waktu sebelum keluar tuh waktu sholat 8 menit, dia nggak bersuci, dia nggak sholat, maka wajib mengqadha sholat tersebut. Jelas kira-kira? Sekali lagi, zawalul mani itu kalau masuk waktu seseorang masih memiliki penghalang begitu mau waktu itu keluar, penghalang sholatnya hilang. Yang paling sering, yang paling gampang contohnya adalah perempuan mens atau nifas atau naudzubillah orang yang begitu mau keluar dari waktu sholat sehat, bersih, keluar bersih dari nifas, mau keluar waktu sholat hilang gilanya dia, sehat gilanya dia. Lihat, untuk dia mandi si mens sama nifas, mandi plus sholat, bersuci plus. Kalau orang gila apakah wajib mandi? Sunnahnya mandi, nggak wajib mandi, sunnahnya, tapi lebih baiknya mandi. Oke, tambah plus mandi plus sholat. Orang gila tadinya sehat. Kira-kira sekadar itu dia tahu dirinya kalau dia bersuci dan dia sholat dapat sholat tersebut, maka tapi dia nggak ngelakuin, wajib mengqadha. Kalau dia dapetin, ya wajib sholat itu. Kalau nggak dilakuin, makanya wajib diqadha atau bayar. Jelas? Itu kalau satu sholat atau sholat yang nggak digabung. Kalau keluarnya hilangnya si mane, ini hukum yang kedua. Kalau hilangnya si mane, hilangnya penghalang sholat di waktu tersebut dan sebelumnya bisa digabung. Contoh zuhur sama maghrib sama. Contoh pertama di waktu asar, dari zuhur si perempuan mens, masih mens, masuk aku azan asar mens, nifas juga gitu, masih nifas. Begitu mau masuk maghrib, sekadar sholat dan bersuci, minimal sekadar sholat dan bersuci, dia udah bersih dan dia tidak melakukannya, ya. Sholat dua sholat, itu zuhur sama asar. Kalau tadi satu sholat, kalau zuhur, kalau mau masuk waktu maghrib hilang penghalang sholatnya. Kalau sekadar dua sholat yaitu zuhur sama asar. Taruh 5 menit, 5 menit, 10 menit, 10 menit sama mandi, 10 menit, 20 menit atau setengah jam. Sebelum dia tahu dua kadar sholatnya dia bisa melakukan bersuci, mandi plus melakukan 2 sholat, maka wajib itu dilakukan. Kalau enggak, wajib mengqadha zuhur dan asar. Jelas? Ini untuk ilmu yang di rumah, karena mereka yang menghadapi setiap saat, hampir sebulan sekali. Cuman ini yang dilupakan sama kaum wanita. Dia pikir, oh selama saya belum mandi, selama saya belum bersuci, saya ini nggak wajib sholat. Salah itu. Jangan syariat pakai otaknya, jangan nilai sholat pakai dengan belajar. Itulah dikatakan zawalul